Video ini gue bakal memberitahu kalian bagaimana caranya kalian bisa memiliki potensi untuk mencapai angka 20 juta ya dalam berinvestasi di Ethereum. Nah, di video ini gue bakal kasih tahu bagaimana strateginya untuk mencapai angka tersebut. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Oke, jadi kita mulai aja ya sama-sama. Oke, strateginya gimana sih? Nah, bagaimana caranya dulu deh ya? Mungkin jangan strategi dulu, caranya dulu. Nah, gue di sini menggunakan salah satu aplikasi yaitu aplikasi Pintu. Aplikasi Pintu ini sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti sendiri. Jadi sebenarnya ini adalah aplikasi yang memang legal ya guys ya di Indonesia. Nah, di sini gue menggunakan salah satu fiturnya yaitu fitur nabung rutin. Nah, fitur nabung rutin ini gue gunakan untuk melihat kira-kira kalau misalkan gue invest 2 tahun lalu, berapa sih potensi hasil yang gue dapatkan sekarang? Nah, ternyata hasil yang gue dapatkan sekarang kalau misalkan invest 20 tahun lalu itu adalah sekitar 20 juta. Kalau misalkan gue investasi rutin 50.000 per minggu sampai 2 tahun tersebut. Ini kalau misalkan berdasarkan data masa lalu. Apakah data masa depan akan sama? Belum tentu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Bisa jadi lebih, bisa jadi kurang juga. Tapi yang gue tahu adalah investasi itu semakin dia panjang, ya semakin dia lama, itu semakin resiko penurunan itu semakin kecil. Kayak gitu. Seperti itu sih guys. Jadi itu adalah potensinya juga. Tunggu dulu ya. Nah, selesaiin dulu nih videonya. Nah, untuk kita bisa mencapai angka tersebut, ada strateginya juga. Nah, strateginya apa sih? Oke, strateginya adalah, misalkan lo kan harus nyisihin gocap lah ya per minggu. Gimana caranya? Pertama, lo coba untuk alokasikan dari segi makanan. Ya, ini juga pernah gue sebutin di video sebelumnya juga. Yaitu kayak misalkan lo biasanya ke tempat makanan yang nggak ada refillnya nih. Sekarang lo ke tempat yang ada refillnya. Misalkan lu pergi ke Yoshinoya atau mungkin lu pergi ke mana tuh lagi Merugame Udon yang kan dia juga sebenarnya ada refill tuh minumannya dan minumannya enak gitu. Karena sebenarnya ketika kalian ke restoran biasanya lo bisa membeli lebih dari satu minum karena haus juga kan. Lo mungkin makan pedes atau apa, lo haus nih. Nah, itu bisa tuh lo alokasikan kalau seandainya kalian mau makan di restoran. Kalau misalkan kalian mau makan di pinggir jalan, ya udah nggak apa-apa, itu lebih baik karena itu akan lebih mengirit duit. Nah, ketika nantinya akan ada duit ya di akhir bulan, kalian bisa sisihin tuh seperti itu. Itu buat tambahannya. Nah, yang kedua, ini adalah sebenarnya harusnya yang pertama. Ya, ini adalah disisihkan ketika kalian dapat gaji. Jadi kayak misalkan lo baru dapat gaji nih, berapa? Ya, berapa juta nih. Lo alokasiin 5% atau 10%, terserah lo deh gitu ya. Terus habis itu ya udah, sisanya lu tinggal berkehidupan seperti biasa ya. Tentunya dengan lu mengalokasikan di awal, lu mencegah kalau misalkan tiba-tiba di akhir bulan tuh lu nggak ada duit gitu. Itu adalah cara dalam investasi juga. Kedua, ketiga sebenarnya adalah ketika kalian misalkan mau membeli barang ya berupa elektronik atau apapun, lihat value dari barang tersebut. Kira-kira bisa bertahan berapa lama? Ya, dan kedua, future cost-nya berapa? Ya, jadi kalau misalkan kalian mau membeli barang elektronik, contohnya ya, itu kalian bisa tuh dilihat value-nya berapa. Misalkan watt-nya ini dia lebih kecil, tapi harganya lebih mahal, ya sedikit lebih mahal ketimbang yang satunya lagi. Yang satu lagi dia lebih murah, tapi watt-nya sedikit lebih tinggi. Yang gue pilih yang mana? Yang watt-nya itu kecil guys, bukan yang harganya murah. Kenapa? Karena lo bisa melihat sekarang bahwa cost-nya lebih murah. Tapi ketika lo misalkan pakai itu cost-nya akan lebih gede gitu. Jadi future cost-nya akan lebih gede. Selisihnya cuma 50.000 sampai 100.000, tapi ternyata di kedepan hari
kalau lo hitung-hitung, lo pakai sampai 2 tahun, 5 tahun, itu selisihnya udah bisa mungkin lebih gede daripada itu, guys, gitu. Kelihatannya di awal, lebih menang yang murah nih, tapi ternyata di kedepan hari malah justru lebih bagus yang ini, yang satu lagi yang value. Seperti itu. Ini berlaku buat semua barang ya. Kayak misalkan lo melihat dari mau beli coklat, lo mau beli apapun, lo lihat nih, kebutuhan lo apa? Gue kayaknya pengennya coklat doang nih. Ya, lo nggak usah pedulin mereknya. Selama itu harganya, selama rasanya itu kurang lebih sama, ya udah lo beli aja. Karena kan yang penting intinya lo mau makan coklat gitu. Mau coklat apa ya terserah, tapi kan selama yang masih bisa diterima oleh perut kalian gitu. Jadi itu guys, fokusin sama kebutuhan kalian. Nah, lalu yang terakhir itu strateginya adalah kalian coba untuk ikut part-time job juga Sabtu dan Minggu, itu bisa menambah dari penghasilan kalian. Nah, semakin besar penghasilan kalian juga atau ada yang bisa kalian sisihin di akhir bulan, kalian bisa alokasikan juga buat investasi. Begitu pula dengan yang tadi listrik, juga makanan. Itu kan kalau misalkan kalian bisa melakukan kehidupan seperti itu, akan ada sisa duit. Nah, sisa duit itu bisa dialokasikan ke situ. Jadi sebenarnya itu adalah beberapa strategi aja yang bisa gue sharing ke kalian juga, supaya kalian bisa rutin juga. Sisanya ya semua balik lagi, lu mau punya keinginan untuk rutin atau enggak, lu pengen punya kehidupan lebih baik atau enggak. Jadi lu lebih fokus terhadap outcome-nya. Jadi kira-kira gue 2 tahun lagi gue pengen dapat segini, ya udah gue coba tahan diri aja kayak gitu. Jadi lu harus punya mindset ke sana gitu. Itu adalah strateginya juga. Dan kenapa sih gue milih dari angka 50.000 ya? Karena sebenarnya gue milih dari angka 50.000 soalnya banyak orang yang mungkin dia tuh susah gitu loh untuk menyisihkan dalam jumlah yang gede gitu. Jadi 50.000 gue rasa harusnya orang mampu untuk nyisihin gitu. Karena ya dengan cara-cara yang gue lakuin, kalau misalkan lo benar-benar terapin dengan baik, itu 50.000 lo per minggu lo untuk sisihin, itu bukan hal yang susah guys gitu. Ya semua balik lagi ke kalian gitu. Itu tuh udah gue kasih tahu caranya. Nah itu jadi gue dari angka yang orang-orang tuh bisa affordable lah gitu ya. Bisa masuk ke angka mereka seperti itu. Jadi itulah strateginya gue juga gitu. Kenapa gue juga milih 50.000? Karena lebih affordable. Gue yakin juga teman-teman di sana kan juga masih mulai dari angka-angka yang kecil. Ingat, angka yang kecil pun bisa jadi besar suatu hari nanti. Nah lalu apalagi sih sebenarnya? Nah ketika kalian berinvestasi di sini kan di Ethereum ini adalah cryptocurrency kan. Kalian harus ngerti cryptocurrency itu apa sih dan gimana dia naiknya. Oke, naiknya itu biasanya karena supply dan demand. Jadi permintaan dan penawaran juga. Semakin besar permintaannya, maka akan semakin naik harganya. Ya seperti itu sih gitu. Jadinya tentunya ketika permintaan tinggi, supply-nya akan menurun. Harusnya seperti itu. Tapi kadang ada yang memang permintaannya tinggi, ya dia akan menyebabkan harganya tetap tinggi juga gitu. Nah, diharapkan ketika cryptocurrency ini dalam jangka waktu 2 tahun, 3 tahun ini ternyata dia banyak penggunanya dengan banyak yang investasi di situ, tentu hasilnya akan meningkat juga guys dari hasil yang kalian misalkan beli sebelumnya seperti itu. Dan ingat selalu investasi di aplikasi yang sudah terdaftar dan diawasi oleh lembaga pengawas yang ada di Indonesia, yaitu Bapepti. Ya, ini aplikasi Pintu ini salah satu yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti juga. Kayak gitu. Nah, kayak gitu sih guys. Nah, buat kalian semua yang setelah ini ingin mempelajari lebih dalam lagi soal cryptocurrency, ya, itu detailnya seperti apa. Gue yakin karena kalian juga pasti punya banyak pertanyaan. Kalian bisa cek aja nih di playlist seminar investasi kripto gue nih. Jadi playlistnya itu investor pemula. Kayak gitu. Dan buat kalian yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi di cryptocurrency, entah itu Ethereum, Bitcoin, atau apapun, ya kalian bisa pakai kode referral gue di aplikasi Pintu, ya. Nanti kalian bisa mendapatkan komisi dari setiap kalian melakukan pembelian juga. Tapi terserah kalian, kalau kalian mau silahkan, kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa. Tidak ada pemaksaan di sini. Bila mana kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.